Guys, hati-hati. Anak durhaka lagi mengalihkan isu kasus suaminya mengenai jujut online. Jadi buat kalian, kalau dia berusaha untuk mengalihkan isu, tanggepinlah dengan mentah-mentah. Kita tetap fokus sama suaminya yang gimana dia diduga sempat disebutkan dia adalah sindikat jujut online. Pokoknya kita kawal, jangan sampai kalian terkecohkan oleh dia yang berusaha menghantam sana, menghantam sini, menghantam situ. Tetap kalian harus fokus ke kasus yang diduga suaminya bermain sindikat jujut online. Selamat pagi netizen. Selamat pagi Samira. Aku mau menyapa Samira dulu pagi hari ini. Jangan tantrum Samira. Ya jangan tantrum dong. Aku tuh cuman sedikit loh nyentil kamu. Aku mengucapkan dulu untuk ibu-ibu yang baru mulai libur sekolah, anaknya kayak Renzo, selamat berlibur. Untuk ibu-ibu yang sedikit lagi anaknya masuk sekolah, tetap semangat ya ibu-ibu ya. Untuk Samira aku bingung mengucapkan apa. Oh, selamat mencari jodoh Samira. Tapi pastikan jangan lagi guru atau dosen ya, karena kamu banyak saingan, banyak cewek-cewek waras di sana kalau di kampus. Samira, gak ada Samira. Nih aku klarifikasi dulu ya. Gak ada Samira. Aku itu duduk-duduk di kantor polisi sama Kim, karena aku bukan kriminal dan aku bukan pencetus kejahatan. Dan aku bukan pencetus kejahatan kayak kamu yang bolak-balik dilaporin polisi. Lapor polisi, hobi banget sih bolak-balik kantor polisi gitu. Siapa sekarang yang nungguin? Gak di WA lagi Kimnya. Aku udah sampai Polda nih Kim, mana ajudannya gitu. Ntar dibongkar sama Kim, malu loh. Setidaknya kalau kau tidak bisa balas budi itu, cakapnya dijaga Samira ya. Lalu katanya kan ya, kata Samira nih netizen. Coba aku sambil megang roti dulu Kata si Samira ini kan, buktikan kalau keterlibatan dia di dalam urusan di apa tuh yang sedang terjadi pasal 55 katanya Samira ya. Kan kamu katanya pinter Samira, menyimak nggak apa yang dibacakan oleh JPU? Menyimak nggak? Kan itu kata mereka ya, kata mereka. Nah, kalau kau itu kenal, kalau kau itu sudah lama merencana aduh gatal mulut aku ini. Udah sampai di situ dulu ya. Ingat Samira, cluenya adalah ingat pura-pura nggak kenal ya. Ini NM juga nggak tahu kalau kalian itu kenal, sudah lama kenal ya, merencanakan ini sudah lama. Kasihan ini NM nggak tahu apa-apa, gara-gara dia juga serakah sih. Aduh, pengen uang-uang gampang ya, tapi lebih serakah lagi si Samira guys. NM 4 miliar, dia ujug-ujug 20 miliar. Samira, intinya kau inilah Samira ya, kau inilah ya simbol kehancuran skincare dan apa tuh? Kau inilah penjerumus NM sehingga dia terkurung ya. Jangan lupa passwordnya pura-pura nggak kenal, oke? Aku baru bangun tidur, ini cuci muka aja belum ya, tiba-tiba kaget sih, mau emosi juga nggak bisa. Emosi ini jatuhnya lucu, dapat WA dari Teh Fitri sama Yani. Intinya gini, pertama Samira, saya tidak pernah ada masalah sama kamu, tapi saya nggak tahu kenapa kamu tiba-tiba nongol pada saat itu di internet menjelekkan saya dan ikut campur dalam masalah saya. Padahal kalau memang kamu merasa ada masalah sama saya, kamu punya nomor handphone saya Samira, harusnya kamu telepon saya ya. Itu pertama. Kedua, saya juga tidak pernah memaksa kamu untuk percaya sama saya. Tapi saya heran kenapa kamu bilang jangan percaya sama Kim. Kamu yakin ngomong jangan percaya sama saya? Kamu gak boleh tutup mata, tutup hati Samira. Pada saat saya kasih kamu informasi tentang apapun itu, saya selalu kasih bukti, dan kamu lihat dan kamu dengar dan kamu baca sendiri bukti-bukti itu. Kamu jangan lupa itu Samira. Apakah itu cara kamu memang untuk melindungi diri kamu, membranding biar orang jangan ada yang percaya sama saya ketika nanti suatu saat mulut saya bicara fakta tentang kamu? Jadi gue baru mau tidur, tiba-tiba gue dikirimin sama netizen penggalan live-nya Samira yang bilang katanya gue pernah Teh Fitri minta tolong kasusnya di stop di Polres Jakarta Selatan. Demi Allah gue tidak pernah loh Samira ngomong ketemu sama Teh Fitri Jakarta Selatan. Itu udah lama banget gue bilang
Gue ketemu sama Teh Fitri, gue ngeliat Teh Fitri itu di Mabes, dan itu pun udah lama banget. Kenapa kok baru bahas sekarang? Kenapa? Gitu loh. Karena gini ya, dulu sebelum gue ketemu sama Teh Fitri, gue nyerang Teh Fitri, gue melakukan ujaran kebencian atas Teh Fitri, itu kan gue nggak tahu faktanya, apakah itu fakta ataukah itu fitnah. Yang gue tahu dari Yoke, gue sampaikan lagi. Nah sekarang gue duduk bareng, udah pengakuan dosa sama Teh Fitri, lu pakai masak lagi bagian itu, biar apa? Biar gue berantem sama Teh Fitri. Lah sekarang gue juga dari mana? Mulut gue, Samira, gue nggak pernah bilang loh, lu meres brand. Jadi kalau misalnya orang nanya mana ada, gue bilang iya Samira meres brand, gue nggak pernah lo bilang kayak gitu. Gue hanya bilang sesuai fakta, lu kerja dibayar sama brand, mereview dan dapat bayaran. Salah, masa sih gue harus bersaksi lagi masalah itu? Satu lagi ya, bener-bener sebelum saya tidur, Samira, saya tegaskan dari awal saya ketemu sama kamu, saya selalu bilang, dan saya tidak menutup siapa diri saya. Saya bilang loh sama kamu, saya lagi ada masalah sama si A, si B, si C, urusan saya banyak di luar. Saya tidak denial, saya menerima diri saya, dan saya pun bicara ke kamu supaya apa? Supaya kamu tidak dengar itu dari orang lain, dengar dari bacotku sendiri. Samira, kamu tidak boleh lupa bagian itu. Dan pada saat itu kita tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah, hubungan lagi baik-baik saja. Tapi kenapa kau, Samira, live sama teman-temanmu menjatuhkan saya dan mencampuri masalah saya di luar sana? Saya aja tidak pernah komentar jelek tentang kamu di sosial media saya, Samira. Tapi kenapa kamu menjelekkan saya, menjatuhkan saya atas masalah saya di luar yang sebenarnya tidak ada korelasinya sama kamu, Samira? Gitu loh. Kamu minta tolong, Kak Kim, aku diserang si A, ayo dong Kak Kim bikin konten buat si A, buat si B. Aku turutin semua maumu. Akhirnya aku ngomong nih sekarang, kamu ada kerjaan apa, review brand apa, dibayar berapa, aku tahu aku tidak pernah ngomong. Akhirnya aku ngomong sekarang, Samira. Sekarang paham sih Samira ya kalau aku udah murka. Kelengar kan kau. Makanya Samira ya, manusia itu ada batas sabarnya. Berapa bulan kau kalau nyenggol aku lagi live ini itu aku diem aja. Sekali aku murka, makan kau ya. Netizen, jangan ngajarin aku sabar ya. Aku sudah sering menerima doxing, sudah 5 tahun aku terlatih mentalku dan selalu memaafkan ya. Aku tidak mungkin lagi diam sekarang. Jadi buat kalian ya, please jangan cari ribut sama aku, karena aku nggak suka ribut-ribut. Tapi sekali kalian ngajakin ribut, akunya sudah war mood nih. Jadi begini ya, nama buat penenang bisa Mira ya. Udah tahu kan kalian sekarang semua review dia apa, berbayar ya. Kalau yang masih percaya Samira murtad. Dipikir-pikir ya Neti ya, pantas aja dia kepengen BPOM itu nggak ada, nyudutin BPOM terus, nyalahin BPOM terus, seolah-olah si Sarno ini paling boleh mereview ya. Ternyata lumayan bayarannya. Kalian bayangin deh, gaji staf BPOM itu yang dibayar negara ya untuk melindungi kita masyarakat Indonesia, berapa sih netizen? Ini si Sarno mereview satu produk, kerjanya paling 10 menit 200 sampai 500 juta. Masya Allah, tabarakallah ya. Ini namanya kesenjangan apa? Kesenjangan gaji, kesenjangan pendapatan, atau kesenjangan apa? Pekerjaan. Lihai ya kalau Sarno. Aku apa ya Allah? Gue nggak mungkin ngomong yang nggak bisa gue buktikan kebenarannya, nggak mungkin. Gue nggak mungkin kayak gitu. Tolonglah jangan tutup mata, jangan kau malah denial apa segala macam. Nggak usah denial. Memang nyatanya seperti itu kan. Gini loh, kau yang mulai Samira, kau ini tidak ada masalah. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polosan itu dari mana dia beli. Nah ini nih contohnya belagunya si Samira ini. Giliran dia ngelaporin orang, pengen banget keadilan. Giliran dokter Andrea Situngkir udah melaporkan kau dan kau jadi tersangka, lalai, mangkir terus mangkir. Sela ya, jangan mau kooperatif ya. Dia dulu suruh kooperatif di Medan, barulah kau boleh cuap-cuap, boleh keluar-keluar minta keadilan ya. Keadilan orang lain dulu kau penuhi, Samira. Simple, itu Sela itu bukan persekusi kau. Sela itu mau tahu kau beli skincare dia di mana, yang kau seenak udel mereview itu. Padahal baru keluar tuh dari BPOM, dilarang mereview.
Kau bebel si Samira, bebel. Hiburan juga ya si Sarno macan sirkus ini. Nah, makanya Sarno, lain kali ya kalau punya urusan itu urus aja sendiri, nggak usah bawa-bawa orang yang nggak tahu masalah, yang nggak mau ikut campur. Dari awal aku udah bilang, jangan kutik-kutik aku nggak mau tahu, nggak urus urusan skincare. Sekarang giliran aku udah murka, kebongkar kan kalau kau itu mereview untuk apa, untuk dibayar, untuk nabung sampai 20 miliar ya. Lain kali kau sadar diri ya, di atas langit masih ada langit. Orang, kau punya mulut, orang juga punya mulut. Kau punya jari, orang juga punya jari. Gimana rasanya dibales? Baru 2 hari. Kau sudah berapa lama nyenggol-nyenggol aku? Ketak-ketik komen di akun-akun orang. Hoax sana, fitnah sini. Rasain kan sekarang kau. Kelenger kan kau sekarang. Gimana? Keluh ya lidah kau sekarang.